Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Jangan lupa kalau keluar rumah tetap pakai masker, sering cuci tangan, jangan berkerumun. Seperti itu ya, anak-anakku sekalian. Baik, sebelum pembelajaran kita pada pagi hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Mbak Izah untuk memimpin doa. Silakan Mbak Izah. Selesai. Terima kasih Mbak Izah yang sudah memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan baik. Baik, berikutnya Ustadz akan mengecek kehadiran untuk pertemuan kita pagi hari ini. Saya lihat Ustadz semuanya hadir ya ini ya. Ada Mbak Ugi, ada Mbak Dinar, Mbak Izah. Semuanya masuk ya Mbak ya. Masuk, terima kasih bisa mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anakku sekalian, masih ingatkah pelajaran kita pekan lalu? Kita mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Masih Ustaz. Tentang apa? Pendorong dan penghambat Tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Iya, tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Baik, anak-anakku sekalian, untuk materi kita pada pagi hari ini adalah tentang saluran mobilitas sosial. Ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial. Peserta didik dapat menganalisis saluran-saluran mobilitas sosial. Gitu ya. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk di kegiatan inti. Ya. Ustadz akan menampilkan gambar, nanti silahkan kalian amati dan rumuskan sebuah pertanyaan. Gambar pertama ini ada gambar kumpulan partai politik ya. Kemudian yang kedua ada gambar seorang guru yang sedang mengajar anak-anak. Kemudian yang gambar ketiga ini ada logo koperasi. Ya. Dan yang keempat ada gambar PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, silakan dari keempat gambar ini siapa yang ingin merumuskan pertanyaan? Saya Tat. Ya Mbak, silakan Mbak. Tat, apakah ada kaitannya partai politik dengan saluran mobilitas sosial? Iya, pertanyaan yang bagus dari Mbak Maura. Apakah ada kaitannya partai politik ini dengan saluran mobilitas sosial ya? Berikutnya. Profesional dan ada hubungannya dengan saluran mobilitas sosial. Iya, Mbak Malika menanyakan apakah ada hubungannya ya PGRI itu dengan saluran mobilitas sosial. Pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Baik anakku sekalian, ya dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian rumuskan tadi itu nanti akan bisa terjawab setelah nanti kalian berdiskusi dengan teman kalian untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik ya. Setelah ini nanti Ustadz akan share lembar kerja peserta didik ya. Nanti di situ ada aktivitas 1, ada gambar ya, kalian kemudian identifikasi apa gambar tersebut begitu ya. Kemudian aktivitas kedua dan aktivitas ketiga nanti kalian kerjakan bersama kelompok kalian untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Sebelumnya apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya, semuanya sudah punya kelompok. Nanti Ustadz kirim di WA group, kalian silakan berdiskusi dengan temannya masing-masing. Waktu untuk mengerjakan 20 menit ya. Diusahakan semuanya aktif terlibat untuk diskusi karena nanti akan ada penilaiannya. Baik, langsung saja kita akhiri Google Meet, kemudian langsung aktivitas di WA group. Terima kasih. Baik, anakku sekalian, saatnya kita di sesi presentasi. Nanti kalian menampilkan hasil diskusi kelompok kalian. Kemudian nanti yang kelompok lain boleh untuk memberikan tanggapan ya dari presentasi kelompok yang lain.
Baik, siapa yang ingin mulai presentasi yang pertama? Saya Ustadz dari kelompok 1. Silakan, dari kelompok 1 diwakili oleh Mbak siapa ini? Hera Ustadz. Mbak Ira ya. Silakan Mbak Ira untuk melakukan presentasi. Silakan Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok 1. Lembar aktivitas 1. Pada gambar 1 itu adalah saluran mobilitas sosial melalui saluran perkawinan. Pada gambar 2 itu merupakan saluran mobilitas sosial, saluran organisasi profesional. Lembar aktivitas 2. Gambar di atas merupakan sedangkan lembaga pendidikan dapat dijadikan saluran mobilitas sosial karena lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas sosial vertikal ke atas. Bahkan dianggap sebagai sosial elevator, perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hira yang sudah melakukan presentasi yang luar biasa hasil dari kelompok 1. Mungkin dari teman-teman sekalian, dari anakku sekalian yang ingin memberikan tanggapan dari kelompok 1 kami persilahkan. Saya tak. Ya, silakan Mbak Khalika ya. Silakan Mbak Khalika. Saya rasa sudah bagus hasil presentasi dari kelompok 1. Penyampaiannya juga baik dan saya bisa memahami hasil presentasi kelompok 1. Ya, terima kasih Mbak Khalika yang sudah memberikan tanggapan yang luar biasa juga. Baik, kita lanjutkan saja untuk presentasi berikutnya yang kedua. Siapa? Saya Ustadz dari kelompok 2. Silakan Mbak Izah untuk presentasi. Silakan Mbak Izah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD saluran-saluran mobilitas sosial. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang luar biasa dari Mbak Izah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dari kelompok lain yang ingin menanggapi dari kelompoknya Mbak Izah, kami persilahkan. Mbak Laras, silakan Mbak Laras. Menurut saya, hasil diskusi dan presentasi dari kelompok 2 sudah bagus, akan tetapi untuk aktivitas Oke ya Mbak Izah ya, kelompok Mbak Izah untuk dikembangkan lagi. Luar biasa sekali presentasi kita pada pagi hari ini. Berikutnya kesimpulan. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan dari hasil presentasi teman-teman kalian tadi? Saya Ustadz. Silakan Mbak Hera, silakan Mbak Hera. Kesimpulannya adalah, jadi saluran mobilitas sosial yang ada di dalam masyarakat itu diantaranya bisa melalui 1. Lembaga pendidikan, 2. Organisasi politik, 3. Organisasi profesi, 4. Organisasi ekonomi, 5. Perkawinan, 6. Angkatan bersenjata dan pegawai negeri. Ya, kesimpulan yang luar biasa dari Mbak Hera ya. Baik anakku sekalian, berikutnya akan Ustadz berikan penguatan ya untuk saluran mobilitas sosial. Dari yang pertama adalah lembaga pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Berikutnya minta tolong Mbak Hera dibacakan ini. Organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi dalam bidang perusahaan dagang ataupun jasa umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Ya, dengan organisasi ekonomi ya. Nah, sekarang pesan dari Ustadz ya ini ya. Jalan menuju hidup sukses. Kalian harus punya niat yang benar. Kemudian punya impian yang besar ya. Kita harus memunculkan impian yang besar. Kita mempunyai pikiran yang positif bahwa kita akan bisa untuk menuju hidup sukses. Kemudian yang keempat, mempunyai keberanian yang tinggi. Kemudian mempunyai keyakinan yang mantap dan mempunyai kebiasaan hidup sukses. Begitu ya, anakku sekalian. Baik, untuk berikutnya kegiatan penutup ya. Siapa yang ingin memberikan refleksi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa Mbak? Saya Ustadz. Ya, silakan Mbak. Dari pembelajaran ini, saya mendapatkan ilmu tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Selain itu, saya juga mendapatkan motivasi bahwa saya harus bersungguh-sungguh dalam belajar agar bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga dengan pendidikan ini kita bisa mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Terima kasih Mbak Iza yang sudah memberikan refleksinya. Baik anakku sekalian, setelah ini nanti Ustadz akan berikan soal evaluasi ya.
Ini linknya nanti Ustadz kirim di WA group, kalian kerjakan dalam waktu 10 menit ya untuk mengerjakan evaluasi. Baik anakku sekalian, untuk pembelajaran yang akan datang kita akan belajar bersama tentang dampak mobilitas sosial, begitu ya. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, tetap belajar, tetap jaga kesehatan ya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.